datang di channel saya. Jangan lupa ya, tekan tombol merahnya. Insya Allah pasti berberkah. Oke, saya lanjut dengan materi. Hari ini akan kita membahas mengenai materi globalisasi. Jauh sebelumnya kan kita sudah membahas mengenai perubahan sosial dan modernisasi. Ternyata perubahan sosial dan modernisasi ini efek gandanya akan menyebabkan terjadinya globalisasi. Apa yang akan kita uraikan kali ini? Yang kita akan uraikan kali ini adalah bagaimana esensi daripada globalisasi dan impact-nya, dampaknya globalisasi terhadap komunitas-komunitas lokal. Sebelum kita membahas mengenai globalisasi lebih lanjut, kita perlu dulu menguraikan apa sih sebenarnya globalisasi. Secara esensial, globalisasi itu adalah bagaimana nilai-nilai dunia, bagaimana proses mengerucutnya dunia. Artinya apa? Mengerucut di sini adalah bagaimana sekat-sekat itu seakan-akan berdempetan, saling menghimpit satu sama lain. Jadi ada hal-hal yang memperpendek. Pernah kita dengar mungkin sebelumnya bahwa dunia ini tidak selebar daun kelor. Pernyataan-pernyataan seperti itu ternyata tidak relevan lagi kalau kita bahas sekarang. Bukan lagi dalam batasan dunia bukan selebar daun kelor, tapi kebalikan daripada itu. Dunia sekarang lebih sempit dan sangat sempit jaraknya antara satu dengan yang lainnya. Jadi dunia sekarang selebar daun kelor. Oke, kita kembali ke tema awal tadi mengenai globalisasi. Konotasi banyak sekali yang terdampar di kepala kita. Kalau kita berbicara mengenai globalisasi, pasti akan ada muncul di kepala kita. Bagaimana internasionalisasi, bagaimana liberalisasi, dan bagaimana westernisasi. Ternyata hal-hal seperti itu muncul dalam pemikiran kita. Tetapi apa yang sebenarnya ingin kita misalnya lihat? Globalisasi secara esensial berasal dari bahasa Inggris, yang artinya adalah bagaimana mendunianya. Artinya apa? Fenomena-fenomena ini akan saling terkoneksi antara satu dengan yang lainnya. Baik itu sistem perekonomian, sistem sosial, politik, cultural, seakan-akan menyempit satu sama lain, menjadi suatu sistem yang saling ketergantungannya itu tinggi. Dalam hal ini, kalau kita melihat persepsi dari globalisasi ini adalah esensinya bagaimana saling terkoneksinya satu sama lain. Seakan-akan negara itu saling terkoneksi satu sama lain, membentuk suatu sistem. Misalnya bisa kita lihat krisis yang terjadi di Amerika akan berimpact terhadap negara kita. Karena apa? Karena ada saling terkoneksi satu sama lain. Bisa kita lihat juga dalam suasana sekarang bagaimana flu burung, bagaimana corona COVID-19 yang pada muasalnya itu berasal dari luar daripada negara kita. Tetapi karena apa? Karena adanya globalisasi ini, makanya impact-nya itu saling memberikan ruang untuk terjadi pula di negara kita. Nah, kita kembali ke esensi yang ingin saya akan uraikan pula, bahwa kalau kita misalnya melihat globalisasi, pasti kita akan menguraikan bagaimana karakteristik daripada globalisasi tersebut. Apa karakternya? Apa ciri-cirinya yang bisa mengidentifikasi bahwa ini terjadi hal yang berkaitan tadi, yang terkoneksi tadi. Salah satu misalnya yang perlu kita tilik di sini adalah bagaimana konsep antara ruang dan waktu. Ingat, pada waktu dulu bagaimana proses itu terjadi sangat lambat. Untuk misalnya mendapatkan kabar dari sahabat kita di luar dari negara kita, kita membutuhkan ruang, kita membutuhkan waktu yang sangat panjang.
Tapi bagaimana dalam suasana sekarang? Ruang itu diperpendek. Bahkan dalam hitungan detik kita bisa mendapatkan informasi dari luar. Poin yang kedua, nilai karakteristik itu kalau dilihat bagaimana pasar dan produksi. Bagaimana nilai-nilai ekonomi saling tergantung satu sama lain. Saya sudah uraikan tadi, krisis dunia akan berdampak pula terhadap Indonesia. Karena apa? Karena ada nilai ketergantungan tadi. Bagaimana bantuan-bantuan yang akan misalnya diberikan, bagaimana hal tersebut adanya saling kerjasama antara produksi, antara impor dan ekspornya, pasti akan berpengaruh satu sama lain. Yang ketiga yang perlu kita lihat juga dalam misalnya globalisasi adalah interaksi kultural. Biasanya kalau kita berbicara mengenai interaksi kultural, pasti erat kaitannya dengan media massa. Ingat sekarang bagaimana media massa menghegemoni seluruh hal-hal yang berkaitan dengan kejadian di dunia. Trending, dengan mudah kita dapat akses. Bagaimana hanya hitungan sapuan saja kita sudah memiliki akses untuk mengetahui kejadian-kejadian di dunia. Yang berikutnya yang terjadi yang sudah saya katakan dari awal juga tadi, bahwa masalah kolektivitas, masalah bersama. Ternyata globalisasi ini akan menyebabkan suatu masalah yang saling bertautan satu sama lain. Krisis di negara lain bisa jadi akan berimpact terhadap negara kita. Karena apa? Karena ada pola kerjasama yang terkoneksi tadi. Lalu kita sudah melihat bagaimana. Ada yang mau ditanyakan? Oke, tahan dulu ya sebelum bertanya. Masih ada lanjutan berikutnya. Dan sekarang kita melihat bagaimana sebenarnya hal yang terjadinya misalnya globalisasi ini. Tidak bisa kita pungkiri bahwa perspektif cara pandang sejarah bisa kita lihat dengan jelas antara 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Pada fase-fase itu ada pola perdagangan, ada jaringan-jaringan perdagangan. Bagaimana Cina dan India melakukan perdagangan sehingga sampai ke Indonesia. Dan hal yang paling mendasar pula perlu kita lihat dalam proses globalisasi adalah adanya revolusi Inggris, revolusi industri. Revolusi industri yang terjadi di Inggris ternyata impact-nya sangat besar juga. Dan bukan misalnya seperti apa, dengan adanya inovasi-inovasi teknologi berimbas terhadap proses difusi penyebaran kebudayaan, penyebaran ekonomi, akses informasi dengan mudah terjadi. Ternyata setelah misalnya hal tersebut terjadi di revolusi industri, menyebabkan pula misalnya terjadinya masing-masing negara mulai memisahkan diri. Pada waktu Perang Dingin, masing-masing negara pada waktu Perang Dingin terjadi runtuhnya misalnya kapitalisme, masing-masing negara memisahkan diri untuk membentuk sekat-sekat tersendiri, dalam arti bahwa bukan sekat-sekat tersendiri tapi masih membentuk jaringan-jaringan untuk melihat nilai-nilai daripada pentingnya teknologi dan transformasi dan transportasi. Dan sampai sekarang kalau kita lihat pada abad ke-21, bagaimana teknologi-teknologi itu menjadi suatu hal yang sangat memiliki nilai bergening bagi masing-masing negara. Oke, apa kesimpulan yang bisa kita tarik dari misalnya penjelasan saya? Esensi yang bisa kita tarik adalah ternyata globalisasi itu adalah persepsi mengenai globalisasi itu bukan hanya dilihat berdasarkan nilai positif dan negatifnya, tetapi yang harus kita lihat bagaimana globalisasi ini adalah bagaimana jalinan kemesraan yang terjadi antara masing-masing negara. Ada cost benefitnya, ada plus minusnya,
Tetapi banyak nilai-nilai keunggulan bisa kita dapatkan. Apa nilai keunggulannya? Transformasi cultural, transformasi ilmu, dan transformasi teknologi mampu berkembang dengan baik kalau kita mampu telah dengan baik. Itu mungkin poin penting yang bisa kita tarik. Pesan moralnya adalah jangan sampai globalisasi menggiring kita menjadi pribadi yang menghilangkan identitas komunitas lokal, identitas jati diri kita, nilai-nilai kearifan yang terjadi di bangsa kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Walking alone, the streets are empty. The only